Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ini kita siang ini saya berbahagia karena ketemu sama Nata. Ini Nata ini mahasiswa lulusan Tunisia, baru lulus ya? Baru lulus. Ini teman anak saya dulu, tapi kemudian saya lupa. Gitu, lupa, ingat-ingat baru ketika waktu itu Nata mau berangkat ke Tunisia ya. Iya. Padahal pernah ke rumah saya waktu itu. Waktu di pesantren dulu ya. Pesantren pernah, terus waktu pas acara ulang tahun. Ya. Di tahun 2014-an mungkin atau 2013 ya? Iya, 2015-14. 2014 masih sanawiyah kelas 3, kelas 2 ya? Iya, kelas 2. Iya. Tapi saya kesininya lupa. Nah, waktu itu ada rame-rame di medsos. Ini ada anak Purwakarta mau ke Tunisia itu, kemudian hampir tidak bisa berangkat, dapat beasiswa nggak, dapat diterima di Tunisia tapi tidak bisa berangkat, terancam tidak bisa berangkat. Nata namanya gitu. Saya nggak inget gitu. Tapi pas ketemu ke sini, oh iya Nata. Lulusan sanawiyah. Iya, sanawiyah. Nah, ini sekarang udah selesai. Ini saya termasuk yang berbangga, berbahagia ya, karena ada anak kampung lah ya, orang Selawi. Kampung jembatannya aja selesai baru-baru kemarin lah, saya masih ingat. Iya, Pak. Bisa sekolah di Tunisia, bahasa Arabnya lancar, bahasa Inggrisnya lancar, bahasa Perancisnya udah bisa bahasa Perancis, kemudian ngambil jurusan tafsir Al-Quran ya, tafsir Al-Quran, dan menyelesaikan pendidikan di luar negeri dengan perjuangan yang luar biasa. Berangkat waktu itu hampir tidak berangkat, kemudian ya ada jalan ya, karena kemudian banyak orang peduli dan kemudian berangkat. Nata, cerita waktu kecilnya gimana sehingga kau bisa punya semangat ya? Iya. Sebetulnya latar belakang keluarga bukan yang pendidikan tinggi, Pak. Ya. Ibu lulusan SD. Ibu lulusan SD. Bapak lulusan SMP. Bapak SMP. Ya, ibu tinggal di kampung. Di kampung. Ibu di Purwakarta, bapak dari Banten. Sejak kecil emang punya keinginan untuk belajar ilmu-ilmu keagamaan. Belajar ke Kobong. Setelah sekolah SD ke sekolah agama kan, jadi emang secara lingkungan dibentuk di sisi lain oleh lingkungan, tapi juga punya keinginan untuk belajar agama. Ibunya support? Ibu support. Kan ibu kan lulusan SD. Jadi ibu support penuh, Pak. Jadi gak ada sama sekali kekangan atau diikat segala rupa. Yang penting kitanya mau belajar, punya pilihan untuk mau belajar, punya tekad gitu ya. SD sekolah agama. Sekolah agama siang sampai sore. Sampai sore. Habis maghrib ngaji. Sampai kelas berapa tuh? Itu full, Pak, dari SD sampai kelas 6 itu full. SD sampai kelas 6 full. Iya, sekolah agama. Kan pulang SD jam 12. Jam 12. Terus salat duhur. Sekolah agama jam 1. Sampai jam 3 asar. Terus asar main bola. Main bola biasanya. Maghrib ngaji ke Kobong. Ngaji lagi ke Kobong. Sampai Isya. Pulang. Gitu tradisinya. Subuh bangun. Subuh ngaji lagi nggak? Subuh ngaji lah. Subuh nggak. Subuh langsung ke sekolah pagi. Oh, subuh bangun langsung ke sekolah. Langsung ke sekolah pagi. Mirip saya lah ya. Dulu waktu SD ya saya kayak gini. Jadi kalau saya nggak ada sekolah agama karena nggak ada sekolah agama waktu itu, sekolahnya ngaji habis maghrib aja. Tapi ada ngaji habis subuh kalau saya. Oh iya, di kampung. Ngaji habis subuh ya, bisa baca Al-Quran dari situ aja. Iya. Bisa baca Al-Quran, bisa bahasa Arab dikit-dikit waktu itu gitu. Terus tahu fikih ya dari situ, dari sekolah habis, dari ngaji habis maghrib dan ngaji habis subuh gitu aja. Sampai bisa tasrif dikit-dikit dulu ya dari situ subuh. Jadi kehidupan SD-nya sama dengan saya, cuma ini ada sekolah agamanya. Kalau saya dari habis lohor sampai sore main. Iya. Ya itu yang membedakan mungkin kenapa Nata bisa seperti ini, saya enggak ya. Nah, ada sekolah agamanya. Dari situ terus? Dari situ karena punya ketertarikan ke ilmu-ilmu keagamaan,
Tidak Jadi, masuk SMP ya? Ya, masuknya ke sanawiyah. Padahal ada SMP paling dekat kan, situ SMP 2. Ada SMP 2. Bahkan ketika Nata SD lulus itu ada SMP terpadu. Ya, ya benar. SMP Di sekolah itu. Pasawahan di sekolah itu. Tahun 2000 berapa Tahun tuh? 2013-an. 2013 ya. Ya. 2013. Langsung ada satap di situ. Ada satap. Program kita dulu. Iya, program satap gitu. Terus sekolah satu atap. Tapi nggak masuk ke situ. Nggak masuk. Nata daftarnya ke MTS. Ke MTS. Di MTS sekolah masuk lulus. Nah, belum ada Pak pesantren di MTS. Masih pembangunan. Benar. Sampai semester baru 1. rencana. Baru rencana. Semester 1 selesai, semester 2 baru pesantren di MTS itu jadi kan. Dibangun selesai. Dibukalah pendaftaran. Waktu itu. Nah, Nata daftar ikut ngobong di situ. Ngobong dan termasuk diresmikan sama Pak Deddy Mulyadi kan waktu itu. Iya, sama Pak Bupati waktu itu kan diresmikan. Di situ mulailah pertama kali pesantren yang jauh dari rumah itu, Pak. Ya. Di sana. Jadi pesantren pertama di situ. Pertama di situ, belajar Al-Qur'an, tahfidz Quran kan, kitab kuning, belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, itu mulai di sana. Jadi bagi saya MTS Purwakarta ini sempurna. Sekarang udah bagus banget. Betul. Kombongnya kayak hotel. Betul banget, Pak. Bagus banget sekarang. Bagus ada banget. AC kan, fasilitasnya bagus. Jadi kenapa disebut sempurna? Karena di sisi lain juga kita belajar ilmu-ilmu sekolah, juga di pesantrennya lengkap. Kadang ada pesantren kan khusus bahasa, khusus tahfidz, khusus kitab kuning. Nah, di MTS ini mengkolaborasikan semua ilmu itu. Keren sih SMTS ini ya, keren konsepnya. Dan itu saya tiru sekarang. Saya itu di SMPN Tegalwaru, buka kobong di situ sekarang. Ada kelas pesantren. Iya. Dari situ terus kan ke Aliyah. Ke Aliyah langsung ke Tasikmalaya. Pindah kabupaten. Di pesantren Sukahideng namanya, Pak. Mannya Man 1 Kabupaten Tasikmalaya. Tamat lah dari situ. Tamat dari situ. Persis konsepnya seperti di MTS ini. MTS persis. Terus waktu itu kan ke Cianjur. Karena sejak SMP di MTS juga punya keinginan kuliah ke luar negeri, Pak. Waktu itu ada pilihannya Madinah, Mesir, dan juga Maroko. Tunisia bahkan nggak tahu. Akhirnya datanglah ke Cianjur. Cianjur untuk belajar bahasa Arab. Di mana tuh? Di pesantren Al-Kausar di Cipaku, Cianjur, Warung Kondang. Itu khusus memang? Khusus untuk belajar bahasa Arab, mempersiapkan untuk proyeksinya ke luar negeri, ke Timur Tengah. Banyak teman-temannya? Banyak, ada yang ke Mesir, kan, ada yang ke Maroko. Nah, Nata termasuk ketika dibuka pendaftaran ke Tunisia itu termasuk yang daftar di situ. Jadi Kementerian Pendidikan Tunisia yang buka difasilitasi oleh Kedutaan Indonesia di Tunisia. Itu dari ratusan yang daftar per tahunnya cuma 20 orang, Pak. Yang diterima? Se-Indonesia itu yang diterima 20 cuma 20 orang, ya. termasuk Nata? Termasuk Nata. Waktu itu tahun 2019. Ya, Oktober. 20 orang se-Indonesia? 20 orang. Beasiswa ke Tunisia? Ya, beasiswa gratis kuliah di sana? Kuliah di sana. Cuman nggak bisa berangkat? Nggak bisa berangkat. Nggak ada uang tiket, uang keberangkatan nggak ada. Uang tiket, nggak ada uang keberangkatan. Itu yang waktu itu terancam gagal. Terancam gagal berangkat. Gagal berangkat dan kita waktu itu lihat gitu. Ada anak Purwakarta lulus di Tunisia beasiswa nggak bisa berangkat, sayang. Waktu itu kita undang Nata ke sini. Sebelum berangkat kan ini khutbah dulu di sini. Khutbah di sini di Masjid Disdik. Dapat bantuan waktu itu 15 juta. 15 juta dari Bapak. Dan itu persis 15 juta itu untuk biaya keberangkatan. Biaya keberangkatan. Belum di sana. Belum di sana. Nah, waktu itu kan ketemu sama Ustadz Adi Hidayat segala macam kan. Bertemu banyak dermawan lah datang ke rumah. Kenapa nggak punya uang untuk berangkat? Karena sebetulnya waktu itu modal tekad dan nekat. Tekad dan nekat. Yang penting kuliah ke luar negeri, lulus dulu aja. Nah, kemudian bilang ke orang tua, biayanya berapa? 15 juta. Nah, orang tua kebetulan waktu itu dalam posisi lagi jualan, Pak, jualan nasi uduk. Itu ini ibunya jualan nasi uduk. Ya. Jualan nasi uduk, jadi nggak cukup, cuma ibu nggak apa-apa, yakin pasti ada jalan. Sebetulnya sempat pinjam ke saudara yang di Banten, Pak. Di Banten itu sempat pinjam. Akhirnya ketika dari Bapak ada bantuan, itu kita kembalikan lagi uangnya ke saudara di sana di Banten. Udunan gitu, Pak. Jadi memang waktu itu gotong royong ya. Gotong royong, minus, Pak, waktu itu. Sama sekali gak kebayang bisa berangkat ke Tunisia. Jadi ini Nata ini ya gambaran anak kampung yang rajin sekolahnya, pendidikannya, keluarganya support, tapi kekurangan biaya. Tapi karena modal tekad sama nekat, ya menjadi ahli tafsir sekarang. Bisa lulus di Tunisia. Berangkatlah ke Tunisia. Berangkat ke Tunisia. Gratis kan? Gratis, karena bantuan tadi. Terus
Tempat tinggal? Tempat tinggal di sana langsung ada, udah disiapkan. Ngontrak? Ngontrak. Berapa bayarnya? Semacam rumah. Bayarnya waktu itu ya sekitar 1 juta. Itu 1 udah juta. udah sama rumah, listrik, Seorang? air, internet, ya. 1 juta tuh orang? Wifi itu per orang. Jadi udah ada fasilitas lah ya. Fasilitasnya udah ada. Makan itu kita kadang masak, kadang beli. mah sendiri kan? Sendiri. Nggak dapat biaya hidup kan? Nggak dapet. Jadi yang digratisin itu cuman kuliahnya. Betul. Tempat tinggal, biaya makan mandiri. Nah, kebetulan bisa itu. Waktu itu karena masih ada uang dari Bapak, dari donatur, teman-teman ya yang bantu, bisa hidup ya dermawan, bisa hidup sampai 1 tahun cukup itu, Pak. 1 tahun masih bisa dihidupin dari situ. Bisa hidup dari sini. Dari bawa uang dari sini. Iya, betul. 1 tahun. Betul. Kemudian? Nah, setelahnya kebetulan dibantu oleh kakak. Oleh ya, kakak ada 3 kakak kan. Udah iuran lah di sana. Bantu tiap bulan sampai 2022. Dari 2022, Nata dikasih kesempatan sama Pak Duta Besar di sana untuk bantu di kedutaan di bidang media jurnalistik. Di kedutaan besar. Di kedutaan besar sebagai baru dapat duit di situ. Honorernya, Pak. Jadi belajar nulis berita. Kode otodidak, Pak. Ya, saya sering baca itunya di Instagram tuh. Iya, di Instagram. Iya, otodidak itu belajar. Nah, dari situ dapat uang 3 juta per bulan. Sebulan. 3 juta. Cukup. Pas. Itu yang mengantarkan sampai tamat. Sampai tamat itu. Sampai tamat itu. Iya. Alhamdulillah tuh ya, orang kreatif, modal motivasinya yang tinggi, ada jalan aja dan lulus. Lulus, Pak. Baru lulus kan? Baru seminggu. Lulus, ini baru pulang seminggu. Jadi selama 2019 ya? Ya, akhir. 2019 akhir. Awal, ya. Baru pulang hari ini. Nggak pernah pulang karena biayanya mahal, Pak. Nggak pernah pulang. Perjalanan berapa sih? Perjalanan 16 jam, Pak. Nggak ini ya, uangnya? Uangnya kalau pulang pergi itu sampai 15 juta. Ya, jadi ini udah tamat, gelarnya LC ya? LC, lisans. Alhamdulillah. Ya. Tuh. Udah lulus S1 ya? S1, Pak. Udah punya gelar LC. Bahasa Inggris bisa, bahasa Arab bisa, bahasa Perancis, menafsirkan Al-Quran juga bisa. Keren ya. Jadi ya ini bukti kepada kita bahwa ternyata kalau kita punya tekad, kemauan ya, betul, bisa menjalankan aktivitas yang kita inginkan. Saya dulu pengen kayak gitu tapi nggak kesampaian. Tunisia itu negara Muslim. Negara Muslim, Pak. Cuma secara konsep bentuk ya Republik Demokrasi. Republik Demokrasi. Berapa persen? 99% Muslim. Lebih sekuler dari Indonesia atau sama sekulernya? Lebih sekuler dari Indonesia. Saya kira Tunisia itu ini lebih sekuler ya? Lebih sekuler secara apa tuh yang pertama secara kultur. Di sana mayoritas banyak yang tidak berjilbab. Tidak pakai jilbab. Jadi tafsir tentang jilbab itu di sana beragam. Bahkan ada yang bilang tidak wajib. Tidak wajib. Dan itu terbuka. Lebih sekuler benar. Lebih sekuler. Kalau di kita orang masih banyak kan? Ya. Apalagi di kampung. Nggak pakai jilbab juga ini ya. Bahkan pesantren kan masih banyak. Di sana nggak ada pesantren, Pak. Nggak ada pesantren. Di Tunisia nggak ada pesantren. Kita bagus banget, ada sekolah, ada pesantren. Terus masjid itu dibuka kalau waktu sholat. Masjid? Kalau udah waktu sholat ditutup, dikunci, Pak. Digembok. Ya. Kalau di kita kan bebas. Bebas bisa. Mau sholat duha juga bisa. Kalau di sana nggak ada. Nggak ada. Jadi sholat itu ya subuh buka. Kunci lagi. Pulang. Lohor. Gitu. Lohor buka lagi. Pulang. Asar. Tapi ada sholat berjamaah. Berjamaah semua itu 5 waktu. 5 waktu. Ada. Tapi itu untuk sholat aja. Untuk sholat 5 waktu aja. Takut dipakai tidur kali. Dan dan nggak bisa, Pak, buat kajian di waktu tadi setelah subuh kajian apa? Pengajian nggak boleh. Nggak bisa. Nggak boleh ada pengajian. Nggak bisa. Masjid ada pengajian. Pengajian ada setelah maghrib, tapi itu pun atas izin dari pemerintah. Ustadznya, materinya itu sudah ada datanya di pemerintah. Jadi kalau yang mau pengajian harus izin. Betul. Materinya. Pematerinya. Tersertifikasi. Iya. Sudah dapat izin. Kalau di kita masih bebas ya. Bebas. Siapapun boleh. Siapapun bisa. Kapanpun bisa. Di tempat manapun. Tuh ya. Yang tinggal di Indonesia bersyukur tidak seketat di Tunisia. Di kita pengajian kapan aja boleh. Ustadznya siapa aja boleh. Ngomong apa aja boleh. Menjelek-jelekan pemerintah juga ada. Ada banyak. Kalau di sana nggak bisa, Pak. Itu bisa langsung dimasukin penjara itu. Gitu ya? Iya. Nggak bisa. Gitu. Karena udah ada ininya. Jumatan ada Jumatan? Jumatan ada 3 waktu. Ini menarik juga, Pak, di Tunisia.
Di kita kan gimana? Di kita Jumatan misalnya jam 1 ya, setengah 1. Jam 12. Jam 12. Di sana itu Jumatan ada yang waktu pertama jam setengah 1. Setengah 1. Jumatan. Udah lohor tapi. Udah lohor. Terus? Ada di waktu kedua di masjid kedua itu Jumatannya jam 2. Terus? Ada yang waktu ketiga Jumatannya 10 menit sebelum sholat asar. Itu kenapa bisa kayak gitu ya? Itu karena di sana mazhabnya mazhab Maliki juga lebih luas sebetulnya. Jadi yang penting masih ada dalam waktu zuhur. Bisa Jumatan. Bisa Jumatan. Dan jadi kalau ketinggalan Jumatan babak pertama. Babak pertama bisa babak kedua. Terutama yang kerja-kerja di pasar. Sibuk ngaladangan. Bisa ikut waktu 2. Ketinggalan babak kedua, ikut babak ketiga. Terakhir. Iya gitu. Oh jadi memberikan space ya? Memberikan space. Bagus juga tuh. Iya bisa. Kalau dikira kan satu gelombang. Bisa dipakai konsep. Karena kan penuh misalnya. Iya. Kedua nggak apa-apa. Oh misalnya masjidnya penuh. Betul. Kemudian gelombang kedua masuk. Itu bisa ya? Bisa. Secara syariat boleh? Boleh di sana berlaku. Enggak, kalau di sini kayak gitu boleh nggak? Boleh sebetulnya Pak. Boleh ya? Boleh. Ada. Secara syariat nggak melanggar. Secara syariat ada dalilnya. Ya kalau ini yang bicara saya percaya tafsir Al-Quran. Yang penting kan Jumatan itu di tengah-tengah waktu zuhur. Apa masih dalam koridor waktu zuhur? Space itu. Zuhur ke asar itu. Apa yang menarik di situ? Yang menarik juga selain itu Pak ya, dalam pemikiran keagamaan persis sama seperti di Indonesia dalam sejarah. Di Indonesia kan sejarahnya ulama itu punya peran di perjuangan kemerdekaan. Jadi ulama di Indonesia seperti dulu kayak Hasyim Asy'ari gitu-gitu kan. Sana juga sama. Ya bicara agama itu nggak berhenti di ruang-ruang formal, tapi di ruang-ruang sosial. Bangun pesantren, bangun sekolah. Persis di Indonesia Pak. Semuanya ulama-ulamanya sangat moderat, progresif, dan orientasinya sangat-sangat berkemajuan, terutama di bidang pendidikan, pembangunan pendidikan, kemudian peran-peran di ruang sosial, kemudian bagaimana agama itu hadir di alam lingkungan ya, penjagaan alam gitu-gitu. Itu benar-benar salah satu keistimewaan yang alhamdulillah didapat di sana Pak. Ulama-ulamanya sangat progresif dan sangat peduli terhadap kemanusiaan dan lingkungan sekitar. Jadi nggak cuma pikirin tentang formal. Ininya berkesenian. Betul. Menariknya Tunisia itu negara yang paling menghargai budaya Pak. Jadi setiap Ramadan itu kita setelah taraweh itu kan kalau di sini mungkin taraweh pada itikaf atau tahajud atau baca Quran ya tadarus. Di sana setelah taraweh ada festival dan pameran budaya di semua titik di kampung-kampung, di kota. Itu serempak Pak. Ada festival musik, ada festival tarian, festival lukisan, festival selama Ramadan itu? Selama Ramadan full Pak, 30 malam. Di seluruh masjid? Di seluruh di masjid atau di luar masjid? Oh di luar? Di lingkungan sekitar masjid itu. Itu seluruh, ada salawatnya, ada musik, hadrohnya, ada musik. Musiknya gimana di sana? Kalau musik di sana musik kayak dangdut itu ada biasa? Ada semacam modern yang lebih band gitu Pak, ada band, jazz ada. Dangdut mah nggak ada kali. Dangdut Indonesia, cuma Indonesia yang ini. Kalau hadro ada? Hadro ada. Kalau tari yang muter-muter tuh? Ada. Apa tuh? Seperti tari sufi gitu ada. Cuma di sana ada juga tarian Tunis ada. Ada tarian Tunis. Baju adat itu ada Tunis. Jadi secara budaya makannya hidup. apa di situ? Makannya gandum nasi. Pak. Gandum sama nasi roti. Ada? Tapi nasi ada? Tapi nasi ada, cuma jarang. Kalau nata di sana makannya apa? Campur-campur Pak. Tapi nasi jarang. Nasi jarang? Nggak tiap hari. Mungkin seminggu sekali. Gandum itu yang kayak beras tapi gede. Kayak beras tapi gede. Tapi nanti sebetulnya nggak gandum sih Pak, kebanyakan roti. Gandum dibikin roti mungkin. Roti ya. Jadi roti itu misalnya kita makan sama ayam dicocol, atau ada sayur yang di dalamnya ada telur itu Pak. Sayur dimasukin rotinya dicocol gitu. Kebanyakan roti. Enggak ini. Pertamanya setahun itu belum bisa adaptasi Pak. Karena gak cocok kan, akhirnya masak aja di rumah. Iya, cuma mahal juga. Kesini ya mencoba untuk menikmati dan mensyukuri apa yang ada. Ya udah kita makan aja Pak. Sampai lulus kemarin itu Nata paling suka makanan Tunis paling sering gitu. Makan Tunis Pak. Sini nggak kaget makan beras lagi? Di sini justru jadi makin ini Pak, karena udah lama ya balas dendam itu kan. Kita sehari kemarin makan langsung 4 kali 5 kali. Makan. Iya di warteg. Rencananya gimana sekarang udah tamat? Mau ke Tunis lagi atau ke Madinah, ke Mesir?
Rencana S2 di Indonesia, Pak. S2-nya di mana tuh? Indonesia. Rencananya di Universitas Islam Internasional Indonesia yang di Depok. Oh, ada. Yang baru, ya. Mau punya siapa tuh? Itu sebetulnya dibangun sama Pak Jokowi. Dari Kemlu. Oh iya, dulu pernah dengar itu. Universitas Islam Internasional Indonesia. Iya. UIII, U-nya 3 ya. Udah buka itu? Udah buka sejak 2019 sebetulnya, sejak 2020 lalu. Iya, pernah dengar. Jadi di sana kelas internasional berbahasa Inggris, ada ilmu keislaman, ada social science. Ya, jadi dikolaborasikan. Udah daftar? Sekarang lagi proses, Pak. Ya, mau mulai proses lah. Mudah-mudahan lancar. Tapi ya, mudah-mudahan dukungan dan support Universitas Islam Internasional. Islam Internasional. Jadi ada yang dari Tunisia, Turki, dari Nigeria, itu ada di situ, Pak. Bisa ini ya. Udah kayak sekolah di luar negeri betul, juga kan? Betul, Pak. Nggak keluar negeri, ininya udah kulturnya kulturnya luar negeri, produktivitasnya juga, akademiknya bagus, modern. Iklimnya bagus. Iklim belajar luar negeri. Bagus. Keren. Ada rencana pulang ke Purwakarta atau gimana? Mungkin ngekos di sana, nanti pulang ke sini kan 2 minggu sekali gitu kan bisa. Seminggu sekali. Alhamdulillah ya, kita berbangga, berbahagia ada anak Purwakarta model seperti Nata yang membuktikan kepada kita bahwa anak-anak kampung, anak-anak yang mempunyai keterbatasan secara ekonomi, kalau mempunyai tekad, niat, dan mempunyai supporting dari sekitarnya, insya Allah bisa melewati masa-masa sulitnya, bahkan bisa survive. Kelak akan lebih survive kalau secara pengetahuan, secara kepribadian sudah terasah melalui pengalaman-pengalaman kemarin. Nata ada Mas ya? Nata Sutisna, Pak. Nata Sutisna. Nata Sutisna. Nata Sutisna aja namanya? Iya, Nata Sutisna aja. Nata Sutisna.